qadiman wa haditan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la ta'tikum illa bagtatah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbukum ad-dunya wa karahiyatukum al-qital al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan insya Allah nanti ditayang ulang di YouTube Masjid Istiqomah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah karena atas kudrah, iradah serta inayah Allah. Kembali kita bisa dipertemukan di momen langka kajian akhir zaman Sabtu kelima di Masjid Istiqomah sebagai bagian dari usaha kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta amal solih kita melalui telusur jejak petunjuk Rasul di balik gambaran tentang akhir zaman. Dan tetap kajian seperti yang sedang kita garap, sedang kita bahas, bahwa tanda-tanda kiamat seperti yang telah disampaikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, dua perspektif. Bisa dilihat dari sisi sifat kejadian, juga bisa dilihat dari jenis. Maka dilihat dari sifat kejadian telah kita bahas next, yaitu ada yang disebut dengan alamatus sa'ah as-sugro. Alamatus sa'ah as-sugro yaitu tanda-tanda kiamat kecil sebanyak 131 tanda. Yang kedua, alamatus sa'ah al-kubro yaitu 10 tanda. File. Seratus tiga satu tanda yang disebut dengan alamatus sa'ah as-sugro. Kemudian 10 tanda itu kiamat kubro. Nah, di antara contoh dari kiamat sugro dilihat dari waktu kejadian, ada yang telah terjadi kurang lebih 84 tanda dan yang belum terjadi kurang lebih 47 tanda. Di antara tanda yang telah terjadi yaitu bi'atsatun nabi. Nabi diutus. Dan ini menjadi ukuran bahwa yang disebut akhir zaman bukan nanti, tetapi telah terjadi. Kemudian juga yang telah terjadi yaitu wafat Nabi.
Kemudian juga contoh lain insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Sementara yang belum terjadi di antara 47 tanda yaitu ikhrajul ardi kunun, bumi akan mengeluarkan kandungannya. Kemudian umronu Baitul Maqdis, Palestina akan mengalami kejayaan. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Itu di antara beberapa contoh 47 tanda yang belum kejadian atau belum muncul. Dilihat dari fase Nabi bersabda tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian juga bisa kita lihat tanda-tanda kiamat ini dari sisi jenis. Ada berupa gejala alam, ada yang berupa gejala sosial. Nah, maka membicarakan tema di pertemuan Sabtu yang kelima ini tentang kondisi masyarakat akhir zaman, maka dua pendekatan tadi bisa digunakan Bapak Ibu. Apakah membicarakan kondisi masyarakat akhir zaman itu mau berdasarkan tanda dilihat dari sifat kejadian atau melalui jenis? Maka yang dijadikan dasar sekiranya mau membicarakan kondisi masyarakat akhir zaman berdasarkan jenis, tentu tidak dilihat dari gejala alam. Maka yang paling pas menggunakan pendekatan gejala sosial. Inilah Bapak Ibu materi yang akan kita dalami di pertemuan Sabtu yang kelima bulan Oktober. Sebagai dasar pembicaraan kita, Nabi telah memberikan ukuran kondisi masyarakat akhir zaman dilihat dari jarak kenabian sampai kiamat. Dan ini menjadi dalil bahwa akhir zaman telah terjadi. Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sebagian umat atau juga ada sebagian ustadz yang menerangkan akhir zaman itu seakan-akan nanti. Padahal akhir zaman telah diawali gitu. Jadi nggak usah nunggu gitu. Karena Nabi bersabda dalam tanda-tanda tadi yang saya sebutkan tersebar di 2000 hadis, sejatinya telah berlangsung. Nah, di antara dalilnya ini Bu. Next, bahwa Nabi bersabda, yaitu bu'istu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus dan kiamat seperti dua jari ini. Maka Anas menjelaskan Nabi mempraktekannya dengan mendekatkan antara telunjuk dan jari tengah. Ini sebagai simbol betapa dekatnya jarak antara Nabi diutus dengan kiamat. Maka kita tahu, terutama ibu Pak, karena ibu mah apalan Pak, Nabi diutus tahun 610 Masehi. Sekarang 2020 belum kejadian kiamat. Berarti sudah hampir 1500 atau 1450 tahun sejak Nabi diutus sampai sekarang tetap saja Nabi mengisyaratkan kahatain. Berarti berapa waktu yang tersisa? Kalau masa Nabi diutus sampai istiqomah kita ngaji di sini belum kiamat. Berarti ada sisa waktu, tinggal berapa lagi? Apakah panjang, sedang atau pendek? Nah, berarti yang disebut kondisi masyarakat akhir zaman
tak lebih membicarakan sejak Nabi diutus sampai nanti kiamat. Itu diantara cara menafsirkan Bapak Ibu bahwa akhir zaman bukan nanti, tetapi telah diawali sejak zaman Nabi diutus. Berarti akhir zaman akan mengalami awal, tengah, akhir. Ada awal akhir, ada tengah akhir, ada akhir akhir. Ini catatan yang pertama yang perlu disampaikan untuk mengingatkan kembali, sekiranya kita selama ini terbentuk pemahaman akhir zaman itu nanti, itu tidak tepat, karena akhir zaman telah diawali. Dua, untuk membaca kondisi masyarakat akhir zaman, ada dua hadis yang menurut kami itu tepat dijadikan alat tafsir, alat untuk menganalisa. Satu, Nabi bersabda, antara lain di dalam riwayat Imam Ahmad, nahnu al-akhirun wal awwalun. Kita umat terakhir dibanding dengan umat-umat para nabi sebelumnya. Pak, Ibu hafalan, jumlah nabi itu hampir 320.000. Sementara jumlah rasul itu 170.000. Nabi Muhammad, nabi dan rasul terakhir. Berarti dilihat dari masa kehidupan alam semesta, sejak zaman Adam sampai nanti hari kiamat, sekiranya jumlah nabi atau ambil saja jumlah rasul 170.000, tiap rasul punya umat. Maka umat Muhammad inilah umat yang terakhir yang tinggal di alam bumi. Itulah yang dimaksud nahnu al-akhirun. Tetapi wal awalun, yang pertama akan dihisab di hari kiamat. Maka 169 atau 170.000 kurang nunggu dulu. Mereka tak akan dulu dihisab. Jadi masa hidupnya paling bontot gitu, mahwal bontot. Paling akhir tapi dihisabnya paling pertama. Oleh karena itulah Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad populer disebut umat akhir zaman. Berarti dihitung sejak Nabi sampai nanti gitu Pak. Nah itu dalil yang pertama sebagai alat mengukur kondisi masyarakat akhir zaman. Nahnu al-akhirun wal awalun. Kita adalah umat yang terakhir yang hidup di muka bumi, tetapi yang pertama akan dihisab pada yaumal akhir. Dua, hadis lain yang cukup pas dipakai untuk alat tafsir dari zaman Nabi sampai kiamat ada apa saja gitu. Seperti apa kondisi umat manusia, terkhusus umat Nabi, umat Muhammad. Maka hadis Imam Ahmad, Bapak Ibu, ini menjadi penting untuk dihadirkan. Nabi bersabda, takunun nubuah. Maka umat akhir zaman sebelum kiamat akan mengalami beberapa fase. Yang pertama mengalami fase kenabian. Kita tahu Bapak Ibu, fase kenabian dibulatkan itu 23 tahun. 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. Setelah masa kenabian lewat, Nabi bersabda,
summa takunu khilafah ala manhajin nubuwah. Kalian akan mengalami fase khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian. Oleh Nabi sendiri disebutkan Bapak Ibu, berapa lama masa khilafah itu, maka Nabi bersabda salasina sanah, 30 tahun. Dimulai dari masa Abu Bakar sampai wafatnya Ali bin Abu Thalib Bapak Ibu. Maka jika kita hitung masa Nabi 23 tahun, masa khilafah itu 30 tahun, berarti jatah akhir zaman telah diambil, yaitu 53 tahun, sudah habis. Itu tak mungkin diulang. Apakah selesai? Belum. Nabi melanjutkan sabdanya, summa takunu mulkan azon. Kalian akan mengalami fase kehidupan di zaman mulkan azon, raja menggigit. Ini simbol. Bahasa simbolik Nabi Bapak Ibu. Tapi mulai longgar. Saya ulangi Bapak Ibu. Kenapa fase kehidupan ini disebut mulkan azon? Masa kepada Quran Sunnah, tapi mulai longgar. Yang paling kental itu dalam urusan kepemimpinan. Kalau masa khilafah kepemimpinan ditetapkan musyawarah kesepakatan kaum muslimin, maka di fase ini biru putra mahkota, walaupun gelarnya masih khalifah. Maka lahirlah masa yang disebut periode Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, yang dimulai sejak wafatnya Ali bin Abu Thalib sampai wafat jatuhnya Daulah Turki Utsmani 1924. Berarti 14 abad atau 1400 tahun. Berarti Bapak Ibu, dari Nabi bersabda antara aku diutus sampai kiamat, berdasarkan sesi ini yang namanya akhir zaman, jatahnya telah diambil 1453 tahun. Mohon maaf tak bisa diulang. Kalau pulsa habis bisa di top up. Kalau HP ngedrop baterai bisa di charger. Nah yang ini tak bisa diulang. Itulah yang disebut dengan kondisi masyarakat akhir zaman. Dilihat dari fase kehidupan, paling tidak sampai sesi ini telah mengalami 3 fase. Fase kenabian, yang kedua fase khilafah, yang ketiga fase mulkan azon, raja menggigit. Kemudian catatan lain, disebut raja menggigit juga pada fase-fase tertentu mulai ada tindakan kezoliman di sebagian khilafah. Berarti mulkan adon itu secara umum masih baik, tetapi ada celah yang membedakan
dengan kualitas masa khilafah. Itulah Bapak Ibu 1453 tahun yang lalu telah selesai menghabiskan masa demi masa yang namanya akhir zaman. Apakah selesai? Belum. Nabi melanjutkan sabdanya. Summa takunu mulkan jabriyatan. Selesai fase kehidupan di masa raja menggigit, kalian akan mengalami masa kehidupan di periode mulkan jabriyatan. Terserah Bapak Ibu jamaah istiqomah, demennya pakai bahasa yang mana untuk mulkan jabriyatan ini. Apakah mau diartikan fase kehidupan penguasa yang sewenang-wenang, begitu? Atau mau pemerintahan penguasa yang otoriter? Terserah. Itu mulkan jabriyatan. Jadi fase kehidupan di mana kaum muslimin akan mengalami kehidupan dengan kondisi pemerintahan yang otoriter atau penguasa yang sewenang-wenang. Bu, nah kita tidak bisa menetapkan ini kapan dan sampai kapan. Kalau yang tadi sudah terjadi, makanya bisa dibuktikan oleh sejarah. Zaman Nabi 23 tahun karena sudah sejarah bisa membuktikan. Masa khilafah ala manhaji nubuwah sudah dibuktikan oleh sejarah. Masa mulkan Aldon, raja menggigit sudah. Tapi kapan dan sampai mana periode mulkan jabriyatan Nabi tidak menyebutkan. Maka Nabi hanya memberikan gambaran sifat masyarakat di periode ini. Oke, nanti akan kita bahas hadisnya. Tetapi ringkasnya Bapak Ibu, fase mulkan jabriyatan umat Islam mengalami keterpurukan di berbagai sektor kehidupan. Jadi urusan politik, urusan ekonomi, urusan pendidikan ngedrop. Itu ringkasnya, nanti detailnya kita bahas karena kita belum ngaji ke inti, ini baru pengantar. Baru muqaddimah ya mada. Tenang, tunggu tanggal mainnya. Can rame, can aya gelutan. Itu Pak ya. Nah, maka orang kafir Bapak Ibu ternyata lebih tahu hadis ini daripada kita. Makanya disebarkan di masyarakat untuk menimbulkan pesimis. Sebab apalah artinya umat Islam, toh kata Nabi di akhir zaman akan terpuruk. Padahal hadisnya belum selesai. Sebagai hope, harapan di masa depan. Nah jadi orang kafir tuh tahu Pak. Hadis ini dengan gerakan orientalisme, banyak pakar-pakar hadis mereka mempelajari, tapi untuk menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kebingungan, dan muncul rasa pesimis ketika umat Islam didominasi oleh musuh, seakan-akan umat Islam tidak bisa menguasai percaturan dunia. Karena memang sampai fase ini yang disebar. Padahal Bapak Ibu, Nabi masih melanjutkan. Yaitu setelah fase mulkan jabriyatan, umat Islam terpuruk, umat Islam kembali akan berjaya menguasai dunia. Yaitu summa takunu khilafatan ala manhaji nubuwah. Nah umat Islam akan kembali mengalami masa kejayaan tegaknya khilafah jilid kedua di akhir zaman. Oke Pak Bu, diterangkan oleh Nabi. Di antara cirinya apa Bu? Maka di antara cirinya
akan lahir generasi emas yang disebut Thaifah Mansuroh. Ibu, maka tadi pajak dibebaskan. Kemudian harta begitu berlimpah sampai sulit mencari mustahiknya. Lembaga amil zakat pangsiun. Relawan-relawan siaga bencana moal aya. Jadi sampai bingung siapa yang akan menerima begitu melimpah. Nabi Isa akan dakwah kepada kaum Nasrani yang terkelabui dengan keruksakan ajaran. Salib dihancurkan. Kemudian babi dibunuh. Nah itu dakwah Nabi Isa. Sampai nanti ibadah haji terakhir kloter di seluruh dunia. Setelah itu travel istiqomah tidak ada. Karya imtak sudah tidak ada. Safari suci pangsiun. Jadi itulah batas akhir ibadah haji. Makanya Bapak Ibu yang belum sempat ibadah haji dan umroh, jangan khawatir apalagi terjeda oleh corona. Tenang, nanti ada kloter terakhir travel Haji Isa. Gitu Bu. Nah ini disembunyikan. Kemenangan-kemenangan ini oleh orang kafir. Jadi orang kafir belajar hadis. Disembunyikan biar kita pesimis. Padahal umat Islam akan jaya. Mengalami kejayaan kembali. Oke Bu. Nah setelah itu nanti muncullah 10 tanda lain. Sampai lebih jelek kondisi masyarakat setelah Nabi Isa wafat, Thaifah Mansuroh wafat, maka Nabi bersabda la taqumus saah hatta yabqa syirarun nas. Tidak akan terjadi kiamat kecuali masyarakat yang tersisa yang terburuk. Muncullah nanti 7 tanda kiamat yang lain. Matahari terbit dari barat. Itu Bu. Muncul dabah. Kemudian terjadi gempa di 3 wilayah. Bumi bagian barat amblas. Bumi bagian timur amblas. Jazirah Arab tenggelam. Sampai akhirnya muncul api dari Eden Yaman. Setelah itu hancurlah alam semesta. Nah itulah fase kehidupan dari zaman Nabi sampai nanti hancurnya alam semesta. Berdasarkan sabda Nabi, bukan pikiran Amin Muhtar. Jadi inilah kondisi masyarakat yang akan kita lacak Bapak Ibu gitu. Nah maka ini diantara gambaran kejayaan tidak diberikan gratis. Setelah terpuruk, umat Islam menguasai dunia bukanlah sodakoh. Tetapi direbut hasil perjuangan. Inilah yang disebut huru hara akhir zaman. Jadi huru hara akhir zaman itu fasenya sedikit. Yaitu masa transisi. Dari fase keterpurukan menuju kejayaan. Disitulah terjadi perang besar gitu Bu. Satu yang akan ditenggelamkan oleh pasukan Thaifah Mansuroh. Yaitu Jaziratul Arab. Tagzuna Jaziratul Arab. Kalian akan memerangi bangsa Arab. Fayabtahu Allah. Lalu oleh Allah diberi kemenangan. Hancur Jazirah Arab. Summa Farisa, kemudian kalian akan berperang melawan bangsa Persia. Fayabtahu Allah. Oleh Allah diberi kemenangan. Persia yang hari ini wujudnya Iran, Irak, Summa Rum. Kemudian kalian akan berperang dengan bangsa Romawi. Romawinya Romawi Timur, bukan Romawi Barat Itali. Fayabtahu Allah, keok Romawi. Setelah itu Istanbul Turki yang berada dalam genggaman kaum kafir bangsa Romawi Timur direbut kembali.
Jadi Hagia Sophia nanti balik lagi ke mereka. Kayak direbut deui gitu Bu. Ku incu ibu. Ku cicit ibu Taifah Mansuroh. Setelah itu summa Dajjal. Kemudian kalian akan berperang melawan Dajjal. Fayabtahuhullah. Kemudian Allah memberikan kemenangan, Dajjal modar. Jadi barulah tegak khilafah di akhir zaman, tempatnya di Palestina, itu bukan tafsiran tapi hadis. Makanya segetol-getolna bapah yang ngedegen khilafah di Indonesia mal bisa, dacan aya jaminan. Yang harus kita siapkan bukan menegakkan khilafahnya, tapi incu kita yang akan ikut andil. Karena itu janji Nabi. Pada saat khilafah tegak, siapa yang punya andil sodakoh jariah bagi bapak ibu karena cicit entah nomor berapa. Karena kita bisa jadi tidak mengalami ini. Kita mah sudah di alam mana Bu, alam barzahnan tempat numana. Tapi yakin ini terjadi karena maha benar Nabi dengan sabdanya. Siap Bu? Asli ya. Iya mah diajak jaya gara ibu mah anger insya Allah lemah. Allahu Akbar gitu kan. Cenah. Hayu Ustaz semangat begitu. Bu hayu jihad. Duh ibu mah seseuheun. Bapak cenah bana kempes. Kalau balasan. Tapi itu ayah jamaah istiqomah mah. Sudah ya? Nah kalau sudah ini sekali lagi peta kajiannya. Diringkas dari 2000 hadis. Bapak ibu mah pala linter. Cukup setengah jam 2000 hadis. Luar biasa Pak. Oke ya. Nah jadi yang akan kita bahas. Sekali lagi silabusnya begini. Jadi kajian akhir zaman. Dimanapun kita mengadakan kajian petanya seperti ini. Nah yang akan kita bahas masa keterpurukan. Masa keterpurukan yaitu fase mulkan jabriyatan. Mulkan jabriyatan umat Islam menjadi bulan-bulanan kaum kafir. Terpuruk di berbagai sektor kehidupan setelah sebelumnya jaya. Dengan terakhir tumbangnya Turki Utsmani. Kenapa Bapak Ibu saya nggak akan bosan mengingatkan? Balik kembali. Tidak pernah dalam sejarah umat Islam kalah karena musuh yang kuat. Tolong terangkan kepada saya buktina di peristiwa mana umat Islam kalah karena musuh yang kuat. Tong aya Pak, tong aya Bu. Umat Islam kalah bukan karena musuh yang kuat tapi umat Islam yang lemah. Saya ulangi Bu. Umat Islam kalah bukan karena musuh yang kuat. Tetapi karena umat Islam yang lemah. Maka kenapa mulkan jabriyatan? Umat Islam menjadi bulan-bulanan. Kaum kafir, maka hadis inilah yang menjadi dalil. Umat Islam lemah, bukan kafir yang kuat. Saya ambil beberapa contoh saja Ibu ya. Karena hadisnya banyak. Kurang lebih sampai 10 sampai 20 hadis. Tidak mungkin semuanya saya bedah satu demi satu. Maka yang ada benang merah. Dari ke 10 sampai 20 hadis itu. Maka ini yang mewakili. Sekali lagi bukan satu-satunya tapi yang mewakili. Saya bacakan. Hadisnya tidak terlalu panjang, cuman 5 baris. Apalah artinya 5 baris bagi Bapak Ibu di Tambul Bari Perem. Oke, ini dari Sauban. Sanadnya saya buang. Tidak saya cantumkan sanadnya. Ini dari Sauban. An Saubanaqol. Dari Sauban ia berkata.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum. Hampir-hampir berbagai bangsa, hampir-hampir berbagai kaum, hampir-hampir berbagai suku memperebutkan kalian umat Islam. Kama tada'al akalatu ila qasatiha, layaknya mereka memperebutkan makanan yang berada di atas mangkuk. Jadi umat Islam seperti bakso, di mangkuk diperebutkan. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, wa min qillatin nahnu yauma idin. Apakah diperebutkan menjadi bulan-bulanan itu karena umat Islam minoritas? Nabi menjawab, bal antum yauma idin katsirun. Tidak, justru saat itu kalian mayoritas. Bapak Ibu, umat Islam sedang sedikit, musuh yang banyak sieun. Saprak umat Islam loba jadi wani. Ari keur saeutik umat Islamna musuh gentar. Pada saat umat Islam banyak, cek si kafir teh mumpung lobaan umat Islamna gitu. Ini sekali lagi Bapak Ibu menggambarkan di akhir zaman umat Islam akan menjadi umat mayoritas secara kuantitatif. Dan ini yang tidak mau diakui oleh orang kafir. Silahkan Bapak hitung hari ini. Sebenarnya jumlah umat Islam di dunia sudah lebih banyak dari orang kafir. Tapi data statistiknya selalu disembunyikan. Bahkan yang unik Bapak Ibu, ini namanya misdak. Jadi misdak itu alat bukti benarnya dalil. Gitu. Islam akan berkembang di negara-negara justru yang tidak terlalu ramah kepada Islam. Mau disebutkan contohnya Perancis semua. Di Perancis, di Inggris, jadi semakin ngewa ke Islam gitu Pak. Semakin Islam ditekan, justru potensi Islamnya semakin berkembang. Jadi Bapak Ibu, ada harapan secara kuantitatif, secara angka jumlah, bahwa umat Islam jadi mayoritas. Tetapi jumlah ini tidak berbanding lurus dengan kualitas. Gitu Pak. Sehingga waktu sedikit karena berkualitas, kafir gentar. Saat banyak kafir yang sedikit malah berani. Berarti bukan karena jumlah, tetapi karena kualitatif. Yaitu terjadi degradasi, penurunan kualitas umat akhir zaman dibanding masa Nabi, masa sahabat, dan periode Mulkan Adon, Raja Menggigit. Jadi ini fase terburuk yang akan dialami oleh umat Islam. Sekali lagi, bukan karena musuh yang hebat, bukan karena musuh yang gagah, bukan karena musuh yang tangguh, tapi umat Islam yang lemah. Apa sebabnya? Banyak tetapi tidak berkualitas. Nabi memberikan ilustrasi kualitas dengan perbandingan gutsaun. Kalian banyak tapi bagaikan buih. Kalian seperti buih di genangan air. Wal yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum
al-mahabata minkum. Karena kalian tidak berkualitas, Allah mencabut rasa takut kaum kafir terhadapmu. Ibu tahu kan buih tahu kan? Budah. Kan kalau budah mah gitu Bu, tergantung ombak, banyak putih kececes. You know kececes itu bahasa Perancis. Hilang gitu Bu. Jadi seperti banyak jelengit, mudah lenyap. Itulah umat Islam. Hidupnya diombang-ambing gelombang. Diombang-ambing gelombang banyak tapi tidak kuat. Makanya cepat hilang, cepat hancur. Gitu Bu. Nah, wal yakdhifannallahu fi qulubikum alwahna. Kenapa sampai ngedrop begini orang Islam? Karena umat Islam di periode ini sedang mengidap penyakit akut stadium 4. Yang tidak ada RSUD-nya. Tidak akan sembuh dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Dibawa ke rumah sakit yang populer Elizabeth Hospital di Singapura ge teu aya obatna. Komo ka puskesmas. Teu aya Bu. Ini penyakit akut yang diidap oleh umat Islam akhir zaman. Yaitu didiagnosa oleh Nabi penyakit ini jenisnya al-wahan. Lalu sahabat nanya, wa mal wahan? Apa yang disebut wahan itu? Nabi memberikan ciri identifikasi karakter penyakit yang diidap, yaitu hubud dunia, rakus dunia, gila dunia, wa karohiyatul maut, dan takut mati. Takut mati yang dimaksud diantaranya bela Islam, jihad, bahasa Jermana jadi pehul, cari aman, zona nyaman. Itulah penyakit wahan. Daripada kita pede mensiarkan identitas Islam, lantaran sieun terganggu jabatan Bapak, maka api-api we Bapak mah teu ngarti kana Islam. Ibu karena sieun dibenci ku masyarakat, maka kebenaran yang harusnya diucapkan, maka ibu sembunyikan, yang penting ibu mah aman hirupna. Nah itu wahan, itulah al-mecingu. Bahasa Jerman mecing teh Pak, al-pehulu. Gitu Bu. Jadi inilah penyebab orang kafir tidak segan. Karena bukan mereka yang kuat ngedrop umat Islam. Bapak Ibu masih ingat? Dalam kajian Sabtu kelima yang lalu, bulan Februari kalau tidak salah. Di antara contoh karena mengidap penyakit ini, yaitu umat Islam tak segan barter akidah dengan sekeprul dunia gitu Pak. Maka terjadi pelacuran intelektual, terjadi prostitusi idealisme. Maka tadi Bu, nilai-nilai kebenaran itu dibarter dengan secuil dunia. Itulah hubud dunia. Maka dalam keadaan demikian, terkadang pahlawan disebut pecundang. Tapi pecundang disebut pahlawan. Nu bener nu jadi sieun, nu soleh nu jadi sieun. Bu, mudah-mudahan bukan zaman kita. Ieu mah zaman nanti. Alam mares ya. Lihat Bu kieu. Seperti kita lihat copet nu sieun saha. Kalaka urang nu bener. Ngeri kan Bu? Orang yang benar menjadi takut. Padahal orang nu bener, harusnya penjahat yang takut. Malah kita yang soleh. Padahal ibu tahajudnya tiap malam. Hafal Qur'annya 34 juz. Begitu menghadapi kalakah ciut.
Berarti keadaan yang diciptakan kita menjadi inferior. Menjadi lemah. Lemah apa Bu? Lemah mental. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, digambarkan. Kenapa? Terpuruk mulkan jabriyatan. Karena kita yang turun derajatnya. Maka musuh, punten Bu, ulah orang mabu sanes kebanggaan prihatin. Lah sarwana orang umat Islam ge beki duit. Itu teh Bu bagi saya mah Bu, keprihatinan luar biasa. Lah umat Islam ge bisa diajak badami keur ngalanggar babadamian gitu. Jadi inilah yang sering saya ingatkan sabda Nabi. Soleh pribadi saja tak cukup kalau tidak soleh masyarakat. Maka soleh individual tidak berdampak pada soleh komunal, tidak menjamin kita selamat dari azab. Bu, sekali lagi, ini mah nanti bukan kejadian sekarang. Maling di masjid, coba we buat. Masjidnya rumah Allah. Si maling eueuh kasih sampai wani. Seperti dulu ada kejadian. Bu, Quran itu melarang korupsi. Tungtungna Quran awe dikorupsi gitu. Kan ngeri atuh Bu. Rumah Allah jam hambur. Kenceleng dibongkar. Sudah tidak merasa ini adalah rumah Allah. Gitu Bu. Nah, sudah saya sampaikan beberapa contoh. Belum. Tentang nanti tampilnya kaum ruwabidoh. Tampilnya pemimpin kekanak-kanakan. Sifat pemimpin yang supaha. Maka bukan karena prestasi dan kompetensi. Tapi karena pencitraan. Punya tim media dan punya tim algojo gitu Bu. Begitu menyebut kebenaran. Jadi norek nerangkeun kebenaran jadi luak lieu keula gitu Bu. Tapi nggak ada zaman sekarang ini mah. Itu mah nanti gitu. Zaman Flintstone itu mah. Siga ke Bu. Ieu mah sebagai bahan introspeksi. Sebelum ngaji Bu, semua kitab dilahap. Ini generasi sekarang nih Pak. Tafsir Ibnu Katsir dihafal. Bu, sampai yang modern, misalkan Tafsirul Munir, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, ditambul luar kepala. Begitu mau ngaji, semua tadi rujukan teh murudul, mahwal murudul, sorry orang Singapura, hilang. Gara-gara apa Bu? Di depan ada jamaah, ikut ngaji, kumisna segede tai, disangkana intel pada tukang peyem. Coba apa Nabi kaki itu. Jadi orang mau menyampaikan kebenaran saja Nabi jadi luak liuk. Ari penjahat wania. Penjahat bebas berekspresi. Orang yang baik menjadi tanggung, menjadi khawatir untuk memberikan tausiah. Itulah yang dimaksud dengan gambaran. Bukan musuh yang kuat, tapi umat Islam yang lemah. Karena umat Islam sedang meninggalkan al-haq. Jauh dari pancaran sinar ilahi dan terlepas dari petunjuk cahaya nabawi. Maka musuh tidak segan. Karisma umat Islam menjadi tenggelam. Itulah yang dimaksud umat Islam menjadi bulan-bulanan. Cek bahasa kolot mah dicoogado Pak. Jadi banyak jumlahnya tapi dicoogado didegung-degungkeun gitu. Tengah lawan didegungkeun ge begitu ngalawan kartu asnas ya dikeluarkan. Gitu Bu. Jadi serba terpuruk itu begitu. Bukan jangan diartikan gini. Akhir zaman umat Islam teh aya nu doktor ahli kimia bukan. Secara akademik dengan jumlah yang tadi umat Islam kompeten. Secara skill, tetapi attitude-nya lemah. Secara mental spiritual, maka karena tadi dia menjadi ilmuwan di barter. Idealisme,
ilmuannya untuk menegakkan kebenaran bisa dibeli demi sertifikasi. Yang harusnya dijaga etika, dijaga yang disebut dengan adab, dilampaui. Untuk apa? Dananir darohim, dinar. Ya lamun di urang mah meureun Soekarno-Hatta warna merah. Gitu Bu. Itu masih mending daripada Patimura bawa golok. Ibu tahu Patimura bawa golok? Uang 1.000 perak. Iya Patimura bawa golok. Tapi dah sanajan Soekarno-Hatta warna merah. Sakitu we dunia mah. Ibu pernah mendengar ada uang yang lebih dari 100.000? Tidak pernah ada. Soalam dunia teh anger we nominalna mangan sakitu. Leutik Bu, di barter. Begitulah Bapak Ibu. Kira-kira gambaran sederhana. Oke? Bahwa yang disebut dengan masa mulkan jabriyatan, Nabi tidak memberikan isyarat waktu. Kapan dan sampai kapan tidak ada dalilnya. Tapi Nabi memberikan gambaran sifat, kondisi masyarakat muslim di akhir zaman. Penyakit al-wahn. Ibu, sekali lagi mungkin Bapak Ibu mah mengalaman zaman ieu. Andai kata pun mengalami, ibu mah tangguh. Tapi siapa yang bisa menjamin anak cucu kita tangguh seperti kita? Berarti Bapak Ibu, sifat-sifat demikian, ilmu demikian harus terus kita duplikasi. Itu yang saya katakan tong ayeuna mah tong cukup soleh pribadi. Soleh nafsi we bae cenah lah batur-batur enggak bisa. Sebab kita yang soleh sendirian, orang lain yang tidak soleh anger terdampak. Mana buktinya tadi? Orang yang soleh jadi loba kasieun, berarti terdampak oleh lingkungan. Harusnya yang akan berbuat jahat takut, aduh ada si ibu ahli pengajian. Henteu ngeureunkeun maksiatna mah, tapi kembali nyumput ciga zaman Breto tewani. Ya mah maksiat di masjid, gigir masjid gitu Pak. Ini diantara yang harus jadi catatan. Gini Bu, Pak Nabi bersabda nih, kenapa soleh saja tidak cukup sendirian, harus kita duplikasi ke anak cucu. Supaya anak cucu kita juga tidak termasuk yang terpuruk ini. Nabi bersabda gini, idza dhaharatil ma'asi fi ummati. Apabila kemaksiatan, kezoliman yang dulu dilakukan personal sembunyi-sembunyi telah menjadi fenomena. Tos nemrak Pak, di kalangan umatku sudah idhar, bahasa kita namanya masif dan permisif, segala boleh. Maka ammahumullah min ikobin, bi ikobin min indi. Maka oleh Allah akan dikenai adab. Jadi saat bapak ceramahnya sudah tidak didengar, ibu tausiahnya sudah tak dihiraukan, Allah yang turun tangan. Hanya segelintir orang yang melakukan tapi sudah terang-terangan, maka yang terdampak bukan hanya pelaku, tapi orang-orang soleh juga itu terkena. Makanya Ummu Salamah nanya, Aisyah nanya kepada Nabi, wahai Nabi, bukankah di situ masih ada yang solihun, sok tahajud, masih tadi baca Quran, semangat tolabul ilmi, majelis taklim jalan, apakah mereka terhindar? Tidak, kata Nabi, sama kena. Siga kieu Pak, kelakuan hanya segelintir orang, hutan gundul. Yang terdampak siapa? Kan semua. Emang begitu banjirna teh bade ka bumi ibu, karena bapak jeung ibu merajin tahajud si cai teh mengkol? Pan tidak.
Padahal gara-gara segelintir orang, gundul lewe, semua masyarakat yang terkena. Nah itulah kenapa soleh sendiri tidak cukup. Siga di jalan raya, urang apik, batur teu apik. Urang tenggeus apik pak, taat lalu lintas rambu-rambu, batur nuhun teu keuna. Nah itulah kenapa tidak sekedar bagi diri kita. Jadi sudah tidak boleh pas sekarang mah berpikir, untuk pribadi saya nggak bisa. Sebab pribadi yang soleh gak selamat. Bedanya kalau nanti turun adab, orang yang soleh terdampak wafatnya dalam keadaan Allah ridho. Ditakdirkan tidak sampai wafat, luka, hancur, maka kehancurannya dalam rahmat Allah itu saja yang membedakan. Tapi tidak menjamin terhindar. Nah gitu Bapak Ibu. Siap ya? Kepret nama ayat. Begitu ibu di bis kota atau di pasar baru tuh ningali copet. Ibu yang berkata copet gitu. Kembalikan. Bu kembalikan jadi nasarian ke urang aya nama. Nore korupsi gitu. Pak polisi mau damai di sini mau damai di kantor gitu Pak. Ulah dibiasakan di kantor Pak. Mun erek di imah bari ngopi, tong di jalan. Itu contoh. Jadi Bapak Ibu, ini menggambarkan pada kita. Oke? Bahwa satu kedoliman, satu kemaksiatan tumbuh di masyarakat. Belum tentu karena hebatnya pelaku tapi diamnya orang soleh. Satu tindakan yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Belum tentu karena piawainya pelaku, tapi diam 1000 bahasanya ahli ilmu. Inilah pentingnya orang-orang yang tercerahkan. Supaya fase kita belum masuk ini. Atau bahkan fase ini tidak pernah dialami oleh kita, anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan mah tebih keneh ke kiamatna. Masa fase kita mudah-mudahan diperpanjang oleh Allah, yaitu di Mulkan Azon, Raja Menggigit. Inilah di antara catatan-catatan penting yang perlu saya sampaikan. Terakhir dalam hadis lain, kalau tadi dari Sauban, nah hadis ini dari Abu Hurairah gitu. Ada sedikit perbedaan kata, redaksi, tetapi ada yang signifikan, penting sebagai tafsir, yaitu dengan bahasa dialog Nabi dengan Sauban yang disaksikan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Sauban. Aku mendengar Nabi bersabda kepada Sauban. Kaifa anta ya Sauban? Apa yang akan kamu lakukan? Wahai Sauban, idza tada'at alaikumul umam katadaikum ala qas'ati ta'am yusibuna minhu. Ketika ada beberapa umat, beberapa bangsa berkerumun dan memperebutkan kalian sebagaimana berkerumunnya kalian pada sebuah hidangan kemudian mendapatkannya. Ditanya dengan pertanyaan demikian, Sauban menjawab. Sauban balik bertanya, bi abi wa ummi ya Rasulullah, a min qillatin bina, demi bapak dan ibuku, apakah karena kita sedikit wahai Rasulullah? Rasul menjawab, la, tidak, antum yauma idin katsirun, tidak, bahkan kalian di waktu itu banyak.
walakin yulqu fi qulubikumul wahan, tetapi hati kalian sudah terkena penyakit wahan. Qalu, para sahabat bertanya, wamal wahan ya Rasulullah, apa wahan itu? Qala, maka beliau bersabda, hubbukumud dunia, kalian gila dunia, cinta dunia, rakus dunia, wa karohiyatukumul qital, kalian benci perang, benci jihad fisabilillah, sehingga kemuliaan agama menjadi ternoda. Kemuliaan panji-panji Islam itu menjadi terhina. Kehormatan Nabi dan pengibar panji-panji, yaitu para ulama, menjadi ternista. Murah teh Pak Islam teh gitu. Nepika gampil ku budak SD wae dilecehkan. Itulah karena kondisi umat Islamnya yang tidak punya tekad untuk mengibarkan panji-panji kemuliaan agama, menjaga kewibawaan Nabi dan para ulama. Bapak Ibu, sebanyak apapun dalil yang kita baca, seluas apapun ulasan para ulama yang bisa kita akses, toh waktu jua yang memisahkan kita. Maka demikian, akhir kajian edisi kelima, Sabtu kelima di bulan Oktober yang bisa disampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali 1 tahun mendatang, 2021, karena tidak ada lagi kelima kan. November nggak ada kelima ya Bu ya. Desember tidak ada, berarti kita insya Allah 1 tahun lagi kita jumpa. Nanti akan kita bahas aspek-aspek yang lain yang tak kalah penting untuk kita pelajari agar kita semakin mawas diri, semakin semangat jihad untuk menegakkan kalimah ilahi demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin di masa sekarang dan masa mendatang yang akan dinikmati hasil panennya oleh generasi anak dan cucu kita, entah turunan keberapa. Bapak Ibu, akhirnya saya mohon pamit untuk melanjutkan tugas yang lain. Ada sedikit waktu, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik masalah terkait atau masalah lain, pertanyaannya bebas sebanyak-banyaknya, toh nanti yang akan jawab Bapak. Demikian, dipersilakan. Mau Bapak dulu, mau Ibu dulu, tapi Ibu mah mau bantu jawab kayaknya. Itu udah pala linter jamaah istiqomah mah. Oke, kalau tidak ada, saya pamit sekali lagi, mohon doa agar kami diberikan kesehatan, kelancaran, istiqomah di dalam mengawal setiap langkah dan mengizah kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin melalui ikhtiar orang tua dan guru kita bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.